Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Iryani Basdra, NIM 20600111926, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai efek Doppler dan relativitas massa. Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Australia yang bernama Christian Johannes Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Jika pendengar sedang diam dan mendengarkan suara dari sumber suara yang juga diam, akan terjadi suara yang didengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara. Namun, efek Doppler akan terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar ataupun sebaliknya. Seperti contohnya, saat kita mendengarkan mobil bersirine yang sedang menuju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi sirine yang makin meninggi, di mana pita atau frekuensi suara makin tinggi. Kemudian, saat mobil tersebut telah melewati kita, akan makin jauh, bunyi sirine akan semakin mengecil, di mana pita makin rendah. Nah, inilah fenomena efek Doppler, yaitu perubahan frekuensi suara yang dihasilkan oleh sumber suara yang bergerak. Secara umum, efek Doppler dapat dirumuskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara, V adalah cepat rambat di udara, Vp adalah cepat rambat pendengar, dan Vs adalah cepat rambat sumber suara. Pembahasan yang kedua yaitu relativitas massa. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas ini dikemukakan oleh Albert Einstein. Sama seperti ruang dan waktu, massa benda yang diamati pengamat diam akan berbeda dengan massa benda yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan. Telah dibuktikan bahwa panjang dan selang waktu ternyata bersifat relatif, sehingga menimbulkan pertanyaan, mungkinkah massa juga bersifat relatif? Berdasarkan hukum kekekalan momentum, akhirnya Einstein kembali dapat membuktikan bahwa massa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik akan bertambah besar dan berarti bersifat relativistik pula. Massa suatu benda yang diamati oleh pengamat dengan kerangka acuan diam terhadap benda disebut massa diam atau massa sejati, yaitu MO. Massa benda yang sama yang diamati oleh pengamat dengan kerangka acuan yang sedang bergerak terhadap benda dengan kelajuan V disebut massa relativistik. Hubungan massa sejati MO dengan massa relativistik M dinyatakan dalam persamaan M sama dengan MO per akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana MO adalah massa diam benda satuan kilogram, M sama dengan massa relativistik dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda satuan meter per sekon, dan C adalah cepat rambat cahaya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.